Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang reaksi dalam larutan berair. Nanti di sini kita akan melihat sifat-sifat dari larutan, kemudian apa yang terjadi ketika sebuah reaksi terjadi dalam larutan yang mendominasi adalah larutan yang berair ya, atau cairan gitu, seperti itu. Kita sekarang akan bahas pertama tentang larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen dari dua atau lebih zat. Kemudian ada istilah zat terlarut, di mana zat terlarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih sedikit. Kemudian ada juga namanya zat pelarut, itu adalah zat yang jumlahnya lebih banyak gitu. Contohnya di bawah ini bisa dilihat di sini ada larutan, zat pelarut dan zat terlarut. Di mana di sini contohnya yang pertama adalah soft drink. Itu ada zat pelarutnya, zat pelarutnya sorry adalah H2O dan zat terlarutnya adalah gula dan CO2 sendiri. Kemudian selain itu ada udara, di udara ini sekitar ini kan ada N2, O2, dan sebagainya ya, argon dan metan segala. Karena dari pengertian sebelumnya zat terlarut itu adalah zat yang lebih sedikit dan zat pelarut adalah zat yang lebih banyak, maka N2 adalah zat pelarut dan zat terlarut itu adalah O2, argon dan metan ya. Kenapa? Karena N2 itu terbanyak yang mendominasi di udara. Kemudian ada solder, itu ada di solder itu zat pelarutnya adalah Pb atau plumbum. Kemudian zat terlarutnya adalah strontium. Ya, kita akan melihat tentang zat elektrolit, di mana elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya. Nah, sebaliknya kalau non elektrolit itu ketika dilarutkan dalam air maka dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Tapi pada dasarnya di sini ada tiga jenis zat, gitu ya. Yang pertama adalah non-elektrolit sendiri tadi, kalau dilarutkan dalam air tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian ada juga elektrolit lemah, dia menghantarkan listrik cuma tidak banyak gitu, tidak sekuat elektrolit kuat. Dan kemudian terakhir ada elektrolit kuat, dia menghantarkan listrik dengan air, dengan lancar gitu, seperti itu. Kemudian ini contohnya menghasilkan listrik pada hasil reaksi. Contohnya di sini adalah kation dan anion. Nah, ketika elektrolit kuat itu 100% terurai menjadi anion, kation dan anion ya. Contohnya adalah NaCl, ini adalah elektrolit kuat. Jika dilakukan di sini kalau dibaca seperti ini ada NaCl, bentuknya adalah solid, kemudian akan dilarutkan dalam air H2O, dia akan terurai menjadi ion Na positif dalam bentuk aqueous atau cairan, dan ditambah dengan Cl- ya, dengan dalam bentuk cairan juga aqueous. Ini selain itu di sini ada elektrolit lemah tidak sepenuhnya terurai, tadi ya menghantarkan arus listriknya tidak sekuat elektrolit kuat. Contohnya di sini adalah CH3COH. Nah, dia akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan H positif gitu ya. Ini adalah elektrolit lemah, dan biasanya kalau elektrolit lemah itu biasanya terlihat, bisa dilihat dari reaksinya yang itu bolak-balik, ini panahnya kiri dan ke kanan seperti itu. Ya, kita lihat ionisasi tadi asam asetat ya yang CH3COH. Kita akan pelajari sedikit tentang ionisasinya. Jadi di sini ada tadi reaksi reversible atau ada bolak-balik gitu ya, atau bisa bisa kembali lagi gitu. Artinya adalah ketika CH3COH terurai itu akan menjadi CH3CO- plus H positif, tapi dia juga bisa bisa membentuk sebaliknya gitu, dari CH3CO- ditambah H positif menjadi CH3COH, jadi bisa balik gitu. Kemudian asam lemah itu biasanya tadi saya sudah bilang bahwa itu ditandai biasanya dengan reaksi bolak-balik seperti ini. Kemudian asam asetat adalah elektrolit lemah itu karena ionisasinya di air hanya sebagian gitu. Itu sebenarnya maksudnya. Tidak seluruhnya gitu ya. Ya, di sini kita bisa lihat proses di mana sebuah ion dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu disebut hidrasi. Seperti ini ya. Bisa dilihat. Kita lihat sekarang yang non elektrolit, itu tidak menghasilkan listrik. Jadi tidak ada kation dan anion pada hasilnya. Jadi dia akan tetap. Contohnya di sini adalah C6H12O6 atau glukosa. Ketika dilarutkan dalam air walaupun dia homogen gitu, tetap saja dia dalam bentuk senyawa C6H12O6. Jadi dia tidak terurai menjadi ion-ion seperti yang tadi ya. Nah, di sini di bawah ini kita bisa lihat klasifikasi dari jenis larutan.
Pertama di sini ada elektrolit kuat, bisa dilihat ada HCl, HNO3 bisa dibaca. Kemudian di sini ada weak electrolyte atau elektrolit lemah. Di sini ada CH3COH tadi asam asetat ya, cuka gitu kalau bahasa dagangnya gitu. Kemudian ada HF atau asam fluor gitu. Kemudian ada non elektrolit tadi seperti gula, seperti glukosa, sukrose, ada etanol juga, metanol, urea dan lain sebagainya. Baik, kita lihat sekarang reaksi pengendapan. Apa tuh reaksi pengendapan? Reaksi pengendapan adalah padatan terlarut yang terpisah dari larutannya. Jadi dia secara fisik itu yang mengendap gitu. Jadi tidak tercampur dalam larutan, tapi dia akan tersedimentasi ke bagian bawah apa namanya bak kayak gitu ya. Contohnya di sini adalah PbNO3 2 plumbum nitrat gitu ya. Plumbum nitrat itu ketika dicampur dengan NaI natrium iodida itu akan menghasilkan PbI2 bentuknya solid. Nah, yang karena dia solid otomatis apa namanya ter, apa namanya tersedimentasi, dia akan jatuh ke bawah dan menghasilkan sebuah endapan. Dan ditambah dengan NaNO3 dalam bentuk larutan. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat persamaan molekulnya, kita lihat di sini ada Pb2 positif plus 2NO3 min. Ini kalau kita uraikan ya menjadi ion-ion supaya kita bisa lihat persamaan ioniknya. Apa namanya? Sorry, persamaan ya ionik totalnya nanti kita bisa lihat persamaan ionik dari persamaan molekul tadi ya. Pb2 positif plus NO3 min kalau kita pisah ini PbNO32 tadi, kemudian ditambahkan Na positif plus 2I min. Menjadi PbI2 ini solid. Kenapa dia tidak terpecahkan tidak dipecah karena dia bukan dalam bentuk larutan gitu cairan gitu ya. Karena dia solid. Kemudian ditambah dengan Na positif plus NO3 min. Nah, kalau kita eliminasi ya kiri dan kanan ya karena sama. Di sini kita bisa mencoret 2NO3 di kanan di kiri ada, di kanan juga ada, habis. Kemudian Na2 positif di bagian kiri itu juga habis. Kemudian 2 Na positif di sebelah kanan itu pasti habis. Sisanya adalah Pb2 positif plus 2 imin menjadi PbI2 gitu. Ini persamaan ionik totalnya. Di mana Na positif dan NO3 itu adalah ion pendamping istilahnya ya. Jadi ion pendamping itu yang biasanya bisa dicoret gitu, bisa dieliminasi. Oke, di sini ada solubility rules ya, ionic component. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa komponen ion yang terlarut dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Bisa di sini bisa lihat apa kandungan alkali metal ion Li, Na, K, Rb, Cs dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dipelajari. Kemudian di sini ada halida, ada sulfat dan sebagainya. Ini untuk soluble compound. Kemudian ada insoluble compound. Jadi yang apa namanya insoluble compound ini nanti bisa dilihat ya, bisa dipelajari sendiri. Kita kembali ke cara penulisan persamaan ionik. Pertama ya tadi, ini contoh yang dari tadi yang sebelumnya. Jadi bagaimana cara menulis unsur ionnya gitu ya, unsur ionnya. Yang pertama itu adalah bukan unsur ion, memecahkan senyawa-senyawa jadi ion-ionnya gitu ya. Yang pertama tulis persamaan molekul untuk reaksi yang sudah disetarakan. Jadi tentu ya reaksi itu harus disetarakan dulu. Reaksi yang lengkap itu harus disetarakan dulu kiri dan kanannya sehingga balance. Eh, dan nanti kan di situ ada apa namanya ada tambahan koefisiennya juga ya sehingga nanti terjadi sebuah balansitas gitu ya balancing. Kemudian yang kedua tulis ulang persamaan untuk menunjukkan ion-ion yang terdisosiasi yang terbentuk dalam larutan. Jadi lihat dan tadi saya sudah bilang ya kalau misalkan mau buat ion itu perhatikan yang biasanya yang aqueous gitu atau yang gas gitu biasanya itu bisa terpecahkan tapi kalau yang solid itu biasanya tidak bisa karena dia bentuknya lah padatan kan. Kalau padatan itu dia tidak bentuk dalam ion, jadi memang dalam senyawanya asli gitu. Makanya di sini ada AgCl di sebelah kanan AgCl ini adalah solid dan dia tidak dipecahkan. Kemudian selanjutnya identifikasi dan abaikan ion-ion pendamping pada kedua ruas persamaan reaksi untuk memperoleh persamaan ionik total. Setelah itu tulislah persamaan ionik total untuk reaksi perak ini ya. Kita bisa lihat AgNO3 ini bisa dipecah karena aqueous itu adalah cairan menjadi Ag positif plus NO3 min. NO3 min ini adalah ion pendampingnya ya. Nanti ion pendamping bisa di apa namanya?
bisa dicoret gitu ya. Kemudian ada Na positif, ini bisa dihapus juga. Kemudian Cl min, kemudian AgCl menjadi plus Na positif plus NO3 min. Kemudian kita coret ion pendampingnya kiri atau kanan, yang maksudnya yang balance ya, yang ada di sebelah kiri dan kanan itu bisa dicoret. Sehingga hasilnya terakhir adalah Ag positif plus Cl min menjadi AgCl dan solid gitu. Nah ini yang mengendap gitu, AgCl-nya. Oke, next. Nah, ini contohnya adalah kimia dalam kehidupan untuk pengendapan ya, reaksi pengendapan itu. Ini contohnya adalah pipa yang ada di boiler untuk pembangkit listrik ya. Biasanya itu terjadi di sini ada scale ya, atau apa namanya, deposit scale, scale deposit itu apa namanya ya, pengecilan ukuran itu, karena di situ ada pengendapan apa namanya, senyawa ya, suatu bahan solid. Nah, biasanya di sini terjadi adalah pengendapan kalsium, CaCO3. Kalsium itu biasanya dari air yang masih mengandung unsur kalsium ya. Nah, contohnya ini kalau di dunia nyata itu apa sih, kalau yang biasa terjadi itu biasa di pembangkit listrik tenaga panas bumi itu kan kalau di panas bumi itu nanti pipa untuk boiler itu atau pemanas air itu biasa langsung pipanya langsung disambungkan ke bagian dalam perut bumi gitu yang mengandung lava gitu. Nanti di situ langsung dipanaskan sehingga bisa menekan turbin ke atasnya gitu. Nah, biasanya yang masuk ke dalam itu adalah air. Kalau misalkan air ada mengandung Ca2 positif yang maksudnya kurang bagus untuk tidak terlalu murni ya. Ketika treatment di water treatmentnya ya dia akan menghasilkan CaCO3 gitu, dan dia akan mengendap di pipa-pipa boiler itu sehingga nanti akan mengecilkan ukuran pipa dan akan bahkan akan tersumbat seperti itu. Ini biasanya teman-teman pasti tahu ya untuk air pompa boiler dan sebagainya gitu.